Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, kita ajak Anda untuk ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, ini saya baca investigasinya Tempo, menarik juga ini. Ternyata soal perubahan Undang-Undang MD3 itu katanya sudah ada di mejanya Pak Jokowi. Tinggal ditandatangani saja. Ini kalau Pak Jokowi berarti dari Pak Pratikno lah ya. Begitu Pak Pratikno kasih paraf, itu pasti langsung ditandatangani oleh Pak Jokowi gitu. Saya bilang, loh masih lanjut ini. Berarti artinya PDIP mungkin nggak akan dikasih juga peluang untuk menjadi ketua DPR, bahkan sampai DPRD. Kalau MD3 itu kan menyangkut DPD, DPR RI, sampai DPD, sampai DPRD tingkat 1, tingkat 2 kan Bung Rocky. Nah, saya jadi agak ngeh juga ketika kemarin Ibu Megawati nggak ada angin, nggak ada hujan, pada waktu pidato di acara Perindo kok ngomong soal Hasto kalau sampai ditangkap polisi dia akan datangi Kak Polri. Saya kasus apa Hasto? Setahu saya kan kasusnya yang ada di KPK gitu loh Bung Rocky. Ya, akhirnya kita hanya bisa menduga-duga sedalam apa sebetulnya persaingan politik personal antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Walaupun kita tahu ini skalanya nasional, tapi ini kan personal sekali itu. Ya. Kita mungkin menganggap bahwa Ibu Mega udah nggak tahan tuh, merasa bahwa ya kalau udah sampai tingkat ini, tingkat lapor-melapor, intai-mengintai, ya udah kita perang bubat aja, kira-kira begitu kan. Ya. Karena itu terbaca di dalam bahasa tubuh Ibu Mega, itu betul-betul seorang perempuan yang memperlihatkan kemampuan dia untuk mengatasi masalah melalui personalitasnya tuh. Jadi kita bisa baca sebetulnya ini perang psikologi, dan itu adalah perang personalitas antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi kan. Atau lebih khusus lagi antara Ibu Mega sebagai keluarga dan Jokowi sebagai keluarga. Itu akhirnya begitu orang menganalisis itu. Nah, sinyal-sinyal itu yang kita baca sebagai kemarahan Jokowi atau kemarahan keluarga Jokowi pada Ibu Mega itu akhirnya mau diperluas menjadi upaya untuk menghalangi PDIP di semua level. Nah, saya kira konteksnya begitu juga tuh MD3 itu kan ya Pak Pratikno masih bilang enggak, itu beberapa orang belum ada di meja Pak Jokowi. Iya memang mesti disebutkan begitu karena keadaannya betul-betul tegang tuh. Bayangin misalnya kalau pada akhirnya Gerindra juga menyatakan kan saya baca juga Hasto Pak Dasko bilang bahwa apa perlunya undang-undang MD3 itu. Jadi itu semacam sinyal juga bahwa ya MD3 itu nggak fair juga kalau itu dipakai sekedar untuk memberangus PDIP. Jadi kelihatannya Gerindra juga paham bahwa nggak bener dong secara apapun, walaupun Gerindra presidennya menang, tetapi kan etikanya ada partai pemenang di DPR PDIP. Jadi kelihatannya ini ya kita sebut aja tukar tambah yang terlalu dangkal tuh dari pihak istana tuh, karena terkait dengan isu bahwa keluarga Pak Jokowi itu marah pada keluarga Bu Mega. Jangan kaitkan itu dong dengan keadaan formal bahwa PDIP memenangkan kursi parlemen. Kira-kira begitu nih. Ini kita cuma berupaya menerawang ya kira-kira. Tapi ini kan kalau Anda ngomong soal keluarga Ibu Mega itu artinya kalau termasuk Hasto itu kan keluarga besar begitu ya. Dengan menyatakan waktu itu bahwa saya datangi itu kalau sampai kamu ditangkap oleh polisi begitu Pak Kapolri, ini kan jadi semacam itu naluri dari seorang ibu yang mesti melindungi anak-anaknya lah kira gitu. Dan Ibu Mega saya kira paham secara psikologis bagaimanapun pasti kader PDIP itu merasa sekarang ini dalam tekanan kan begitu ya. Jadi dia pasang badan lah begitu kira-kira. Itu beberapa kader yang udah mulai dikerjain, dan orang bertanya siapa yang kerjain itu, atas perintah siapa tuh. Jadi feeling Ibu Mega atau naluri dia itu untuk melindungi anak-anaknya kan, Ibu selalu bilang begitu kan. Itu menunjukkan pengetahuan Mega tentang dimensi dari konflik ini. Dan kalau datangin Pak Sigit, artinya Pak Sigit juga akhirnya bingung juga nih mau diapain nih kan. Kan Pak Sigit seolah-olah mengerti keadaan, ada masa transisi. Pak Sigit juga sebagai Kapolri tentu ingin tanam semacam kepercayaan publik bahwa dia tidak berdiri pada perintah-perintah yang tidak berbasis pada profesionalitas. Kan Polri harusnya berbasis pada profesionalitas kan, bukan karena perintah kekuasaan. Kan itu dasarnya. Tentu Pak Sigit sebagai Kapolri tahu bahwa ini kasusnya udah lama, kenapa tiba-tiba
meledak hari ini kan. Publik mempertanyakan itu. Nah, Kapolri tentu mesti bisa jawab itu. Nah, saya kira feeling Bu Mega itu bagus bahwa ada soal melebihi kapasitas Kapolri. Kira-kira begitu nih. Ini saya cuma bicara feeling aja nih. Sehingga kalau kasus ini nggak bisa seolah-olah diperbanyak terus, diperpanjang terus, diintai setiap hari itu, atau mungkin setiap 3 hari. Ya. Makanya itu saya pikir kemarin apa Ibu Mega lupa bahwa sebenarnya yang Hasto itu ada masalah kan dengan KPK begitu. Kalau ketika Ibu Mega ngomong Polri, tapi sebetulnya saya kira nggak mungkin Ibu Mega lupa, karena Ibu Mega itu menyampaikan di sebuah forum seperti itu kan pasti itu sudah direncanakan gitu. Yang mau ada semacam, Bu Mega tahu itu media impact-nya besar, pasti kan dia selalu nantangin, wartawan berani nulis apa enggak, kan selalu ya seperti itu. Itu juga menunjukkan grit Ibu Mega itu, genggaman politik Ibu Mega itu masih sangat luas tuh. Jadi dia mengerti itu apa yang terjadi di Semarang, apa yang terjadi di Solo, mungkin apa yang terjadi di meja makan keluarga Jokowi. Kan tetap Ibu Mega itu bertahun-tahun punya pengalaman unik tentang politik Indonesia tuh. Nah, seseorang yang dia besarkan justru itu mau menghancurkan keluarga itu atau keluarga besar PDIP. Jadi Ibu Mega bersiap sebetulnya untuk mengatakan, saya tahu lebih banyak tentang Anda daripada Anda tahu lebih banyak tentang saya, kira-kira begitu kan? Atau saya nggak tahu apa masih dipanggil Nak Jokowi atau tinggal Anda aja kalau dia ngomong. Jadi ini problem besar negeri ini justru karena dalam transisi itu. Tinggal Pak Prabowo sebetulnya, kan Pak Prabowo pasti mengerti keadaan ini. Apakah mungkin ada pertemuan yang mungkin diatur antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo? Nah, kalau itu terjadi, maka sinyal-sinyal yang tidak jelas hari ini mungkin bisa selesai. Karena bagaimanapun, semua masalah ini kalau nggak selesai hari ini, di era Jokowi, dia akan dilimpahkan ke era Pak Prabowo kan. Soal kasus PDIP ini kan. Itu juga sulit bagi Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo lagi fokus 2 hal, itu food security dan global security. Ya. Nah, kalau kita fokus sekarang ke MD3 ya, Bung Rocky. Ini kan MD3 ini saya kira sebenarnya kalau dari sisi DPR seperti yang Anda sebutkan tadi nggak terlalu penting lah. Yang lain juga udah merasa legowo. Dulu memang ada keinginan Golkar untuk berkuasa, saya kira ada. Tapi sekarang mungkin dia juga cukup puas lah dengan perolehan pemilu kemarin seperti sekarang ini gitu. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi yang mengeksekusi itu, gitu kan, katakanlah semacam itu kan akan menimbulkan kegempar. Itu Pak Jokowi meninggalkan bom waktu lagi di antara partai-partai ini, kan, gitu. Ya, intinya kan di era Pak Jokowi mestinya MD3 itu udah jangan dikutak-kutik lah itu kan. Dan itu fakta yang udah jadi semacam kesepakatan itu, konsensus di antara kita, di antara masyarakat putih maksudnya. Jadi ngapain Jokowi masih berupaya ngutak-ngutik MD3 itu? Dan itu menunjukkan itu upaya untuk membelajari PDIP, kan cuman itu kesan publik. Apapun ini supaya ada sistem baru, nggak ada sistem baru di situ. Ini konsensus atas dasar kepercayaan bahwa siapa yang memenangkan DPR ya sebaiknya dia jadi ketua tuh. Kan itu perjanjian yang konsensual yang beradab juga. Nah, kalau itu diutak-atik, itu bebannya nanti ya ada pada Pak Prabowo. Betul, Pak Prabowo nanti akan dipersoalkan tuh apa benar bahwa selanjutnya akan begitu. Tentu Gerindra juga berasa satu waktu kalau kami menang, tapi belum tentu dong dapat posisi DPR. Jadi kepastian-kepastian ini yang memungkinkan kita mulai menganalisis lagi bahwa Jokowi tetap punya rencana jahat terhadap demokrasi. Itu aja kesimpulannya tuh. Jadi bukan kita tuduh, justru setelah fakta ini kita analisis, kesimpulannya ya masih sama tuh. Jadi dia mau minta maaf, padahal pada saat yang sama dia bikin kejahatan lagi kan. Ini paradoksnya di situ. Iya. Ini kan kalau namanya undang-undang sebenarnya selain memang ini konsensual dan fatsun politik lah begitu ya, Bung Rocky, tapi sebenarnya mengikat kan, namanya juga ada undang-undangnya. Tetapi kan seperti saya sebut tadi di awal, namanya undang-undang MT3 itu tidak hanya mengikat di DPR, tapi juga di DPD, DPRD 1 dan DPRD 2. Bayangkan kalau kemudian terjadi itu sampai di daerah-daerah, keributannya itu kan meluas seluruh Indonesia itu. Ya, itu artinya PDIP akan ngamuk tuh. Ini kan, ini bagaimana ini hak ini sampai ke tingkat kabupaten itu diselesaikan kan? Jadi PDIP demegawatisasi sebetulnya. Kalau PDIP ya, jadi Jokowi tetap melihat bahwa kalau tidak dihancurkan sepenuhnya, ini bisa tumbuh lagi tuh satu waktu. Walaupun Jokowi udah
udah lengser karena nggak diselesaikan kan. Jadi itu yang kita intip secara sekali lagi dengan analisa akademis, ini juga adalah political crime atau constitutional crime dari pihak istana yang di dalamnya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya kalau kita mau dengar Pak Pratikno, ya ada Pak Pratikno, udahlah kita tahu lah cara Pak Pratikno untuk berupaya untuk seolah-olah bijak, padahal sebetulnya hal yang sudah dia ketahui itu. Jadi beredarnya isu bahwa PDIP akan dihancurkan, saya kira itu memang masuk akal tuh, karena Jokowi masih berkuasa. Kan gerak-gerik Jokowi itu kan terlihat bahwa dia tetap ada semacam merasa iri atau merasa bahwa ya saya presiden tapi tetap Megawati adalah atasan saya, kan bagian-bagian itu. Nah ini juga masuk di dalam sistem berpikir seorang kepala dinasti. Jadi cara kecemburuan atau kegelisahan Jokowi atau kemarahan Jokowi atau kejengkelan Jokowi pada Megawati pasti diturunkan juga pada Gibran, diturunkan pada Kaisang. Kan itu dulu kan saya pernah terangkan bahwa ya politik Pak Jokowi itu ada di meja makan, dan dia tidak memerlukan konstitusi untuk mempraktekkan semacam semi otoritarianisme dia kan. Jadi kelihatannya itu yang terjadi dulu, dan itu juga dibenarkan oleh pengamat-pengamat asing, misalnya siapa nih, Meissner yang tadinya pendukung Jokowi akhirnya menerangkan bahwa ya itu memang pola Jokowi itu adalah pragmatis, dia tidak peduli dengan value, dengan nilai kan. Itu yang nulis orang Australia loh, yang dulunya pendukung Jokowi, seorang profesor Indonesianis itu. Ya, kalau benar seperti itu ya, ini kita mesti mengacu lagi kembali kepada budaya politik Jawa yang sering Anda kutip, Bung Rocky. Kan ada dalam tradisi Jawa disebut sebagai tumpas kelor atau tumpat pring sedapur. Jadi kalau bambu itu dihabisin tuh betul-betul satu rumpun itu harus dihabisi supaya nggak tumbuh lagi. Apakah mengarah seperti itu supaya nanti tidak ada semacam balas dendam gitu, retaliation di dalam politik juga begitu? Bukan mengarah, sedang terjadi itu. Terjadi ya, oke. Betul-betul ongoing peristiwa ini kan. Jadi jejak kalau kita baca psikologi Pak Jokowi, memang dia tidak ingin ada yang akan mempersoalkan dia tuh. Dan ya mungkin kemarahan dari keluarga ini pada Ibu Mega, karena Ibu Mega terus-menerus menganggap Pak Jokowi itu adalah petugas doang. Itu kan memang membekas tuh. Mungkin itu juga kesalahan Pak Ibu Mega. Tapi Ibu Mega merasa berhak mengatakan itu ya, karena memang dia asli Jokowi dari awal kok. Jadi memang membekas pada budaya politik Pak Jokowi. Kan dulu kita anggap mungkin Pak Jokowi setiap kali ada upacara kenegaraan dia ingin memperlihatkan keragaman politik kita dengan memakai baju daerah. Lama-lama kita tahu memang itu semacam keinginan bawah sadar dia untuk jadi raja gitu kan. Jadi kan motif-motif atau cara dia berpakaian kan bukan sekedar memperlihatkan dia ingin menyentuh keragaman budaya kita, tapi dia ingin mempraktekkan semacam psikologi di dalam dirinya untuk tampil sebagai seseorang yang untouchable itu, seseorang yang die hard dengan makna-makna kebesaran atau makna kekuasaan dari baju-baju adat yang dia pakai, apalagi kalau lagi pakai baju Jawa itu. Jadi kita boleh melihat bahwa di dalam diri Pak Jokowi ada mental untuk menghidupkan semangat feodalisme, mental untuk menunjukkan bahwa dia mampu untuk mengendalikan seolah dia adalah raja tuh. Itu akhirnya saya ucapkan itu karena saya bicara dengan banyak psikolog, banyak pengamat sosial, dan mulai melihat bahwa watak Pak Jokowi memang adalah sebut aja despot, ada unsur despotisme di situ. Dan silakan para relawan Jokowi itu lihat apa artinya despotisme di situ. Dan itu adalah istilah akademis. Karena banyak hal yang terlihat bahwa memang Jokowi tidak paham cara bernegara yang modern. Jadi itu intinya tuh. Kalau dia paham, dia nggak mungkin itu cawe-cawe dari awal untuk memastikan dinastinya tuh. Dan orang mulai melihat memang ya watak itu akhirnya terbaca pada perilaku Gibran, perilaku Kaisang, dan ya mungkin ini yang kita sebut sebagai munculnya kembali sifat-sifat di dalam ilmu politik disebut retradisionalisasi politik Indonesia itu. Retradisionalisasi artinya balik pada paham-paham feodal. Ya. Nah, kalau gitu gini, karena kelihatannya kita ngomong soal kayak Jawa tadi ada tumpas kelor, tumpas pring sedapur dan sebagainya. Jangan lupa juga dalam tradisi Jawa itu ada yang kalau orang terdesak, itu istilahnya yang tiji tibeh itu, Bung Rocky. Mati siji, mati kabeh. Jadi daripada lu matiin gua juga harus matiin lu. Nah, itu bisa berdarah-darah kalau terjadi itu.
Itu konsekuensi dari psikologi orang yang biasa nerimo, tapi kalau terdesak dia Ya, ngamuk, kan begitu kan? betul, From betul. nerimo tuh ngamuk gitu. Ibu Mega memang diciptakan feodal, tapi Ibu Mega terlatih dalam demokrasi itu. Nggak ada semacam keinginan Ibu Mega untuk kembali pada sistem otoriter. Jadi Mega sudah melampaui tahap ketika dia jadi matang di dalam sistem demokrasi karena pengalaman otoritarisme. Ya, Jokowi nggak begitu. Jokowi datang ketika Indonesia sudah demokratis, justru Jokowi nggak pernah mengalami seperti Ibu Mega itu mempertahankan demokrasi, mempertahankan keutuhan rakyat. Jokowi dimanjakan oleh sejarah dan dia dielulukan sebagai orang sipil yang datang dari sifat kerakyatan. Padahal sebetulnya dulu juga sudah evaluasi dari mana Jokowi mengalami proses pematangan sebagai orang sipil. Tidak pernah. Bahwa dia bergaul dengan rakyat memang ketika Indonesia sudah demokratis. Jadi bukan demokrasi yang dibangun oleh Jokowi. ya, oke. Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokratis dan akhirnya dia rusak demokrasi itu karena tadi itu nilai-nilai buruk dari politik Mataram. Nilai buruknya ya ada bagian yang baik dari kerajaan-kerajaan awal, tetapi kalau Jokowi ingin kembali ke situ artinya dia akan jadi seorang feodal dan otoriter. Yes, oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky ya. Ya, Kita nol. salam akal sehat. Yes, mantap.